Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Widya Suara, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Jika pada video sebelumnya saya telah berbagi tentang materi pelayanan publik digital, salah satu materi agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan pengawas, maka kali ini saya akan berbagi tentang strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan, salah satu materi pada agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas. Para sahabat Widya Suara yang baru saja bergabung dengan saya, perkenalkan nama saya Sri Enda Martini. Teman-teman boleh memanggil saya Enda, Ibu Enda atau Bu Sri. Saya Widya Suara Madya dari BPSDM Provinsi paling timur Indonesia, yaitu Papua. Saya lulusan Flinders University, Adelaide, South Australia dengan jurusan Leadership and Management. Demikian perkenalan singkat saya. Sahabat Widya Suara, pelatihan kepemimpinan pengawas adalah pelatihan yang ditujukan untuk para pejabat pengawas yang bertujuan untuk membentuk kompetensi melayani para pejabat pengawas berdasarkan Perla nomor 15 tahun 2019. Dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau yang disingkat PKP, terdapat 4 agenda pelatihan. Yang pertama yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang kedua adalah kepemimpinan melayani, yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan, dan yang keempat adalah agenda aktualisasi. Karena saya akan berbagi strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan, yaitu salah satu materi dari agenda 2, maka kita telusuri dulu apa saja sih dalam agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Yang pertama itu ada materi diagnosa organisasi, yang kedua berpikir kreatif dalam pelayanan, ketiga membangun tim efektif, dan yang terakhir kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang dibahas dalam berpikir kreatif dalam pelayanan adalah konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovasi, praktek berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, serta strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih hasil belajarnya? Nah, peserta itu diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik. Kalau begitu, apa indikator hasil belajarnya? Nah, yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Yang kedua, mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Ketiga, menjelaskan konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Dan yang terakhir, peserta mampu merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Jadi, peserta bukan hanya memahami juga, tetapi mempraktekkan. Agar peserta bisa mempunyai hasil belajar seperti itu, maka peserta diberi muatan-muatan materi, pokok, dan submateri. Ada 4 materi yang harus dipahami dan dipraktekkan oleh peserta. Nah, materi-materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan yang terdiri dari pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan, tahapan-tahapan proses kreatif, faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif, pengertian dan alasan berinovasi, dan best practice inovasi pelayanan publik. Sedangkan materi yang kedua adalah teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi yang terdiri dari submateri pengertian dan pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide kreatif dan teknik-teknik berpikir kreatif. Kemudian yang ketiga adalah konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI, yaitu terdiri submateri review konsep inovasi, tipe, jenis, dan karakteristik inovasi, prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi, peranan pemimpin dalam berinovasi, dan strategi inovasi dalam pelayanan berbasis GESI. Materi yang terakhir adalah implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, yaitu terdiri dari submateri konsep strategi inovasi 6D, dan kedua merancang inovasi menggunakan kanvas model inovasi. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari
video ini, yaitu strategi pembelajarannya. Materi ini 3 jam pertamanya disajikan dalam bentuk ceramah oleh seorang ahli, dan saya akan mendampingi peserta menerima materi ceramah tentang berpikir kreatif dalam pelayanan oleh seorang pakar atau praktisi. Kemudian saya akan menugaskan peserta dalam kelompok untuk membuat resume dari hasil ceramah yang diterima dari pakar atau praktisi tersebut. Waktunya ceramah ini adalah kurang lebih 135 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih strategi supaya peserta paham tentang substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan? Pertama-tama, saya memulai pembelajaran dengan building rapport atau membangun kedekatan. Kemudian saya akan membentuk mereka dalam kelompok dan memberikan mereka sebuah isu sederhana yang membutuhkan pemecahan dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Kemudian setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, saya melakukan debriefing. Setelah debriefing, pemahaman mereka, wawasan mereka terbuka, dan mereka masuk ke dalam materi, baru saya memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam berpikir kreatif dan inovasi pelayanan. Karena ini berkaitan atau link dengan pengalaman-pengalaman pribadi mereka, maka mereka akan sangat antusias dalam berbagi. Setelah itu, saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling bertanya jawab, dan saya juga ikut mengarahkan sesuai dengan teori-teori yang dipelajari. Dan kemudian saya akan menayangkan inovasi-inovasi pelayanan publik dan juga menayangkan film pendek tentang inovasi pelayanan publik di berbagai tempat. Lalu, supaya peserta cepat mengerti dan bisa mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, skenario apa yang saya rancang? Yuk kita ikuti. Begini strateginya. Dengan mengambil contoh pemecahan masalah pada penyajian 2 di atas, saya akan menanyakan kepada peserta apa saja teknik-teknik mereka dalam memikirkan pemecahan tersebut di atas. Kemudian saya akan mencatat semua cara-cara peserta dalam melakukan sebuah ide kreatif yang inovatif. Tentu saja saya akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Dan setelah itu saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana para tokoh terkenal menggunakan teknik berpikir kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, sekarang untuk masuk ke dalam materi konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI, gimana strategi saya? Yuk kita ikuti sama-sama. Pertama, saya akan menanyakan peserta jika tadi sudah menonton film pendek tentang inovasi yang diterapkan di mana-mana, apa pemahaman mereka tentang inovasi itu sendiri, dan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kemudian setelah itu saya akan menjelaskan makna inovasi menurut beberapa ahli, jenis-jenis inovasi, tipe inovasi, dan karakteristik inovasi, kemudian mengaitkannya dengan jawaban-jawaban peserta. Saya akan meminta peserta dalam kelompok untuk berbagi pengalamannya dalam memimpin sebuah inovasi. Kemudian setelah mereka selesai berdiskusi, saya akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu, saya akan membahas hasil diskusi peserta, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip inovasi, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi, dan peran pemimpin dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi, serta menekankan inovasi berbasis GESI. Setelah itu, baru saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya. Strategi yang terakhir. Nah, untuk memfasilitasi implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, apa saja sih yang saya lakukan? Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsep strategi inovasi 6D, kemudian menayangkan video inovasi suatu organisasi, kemudian meminta peserta untuk menyebutkan strategi-strategi yang dilakukan. Kemudian setelah itu saya memberikan penjelasan tentang merancang inovasi menggunakan kanvas model inovasi. Setelah mereka paham tentang konsep strategi inovasi 6D atau kanvas model inovasi, saya akan memberikan penugasan kepada mereka untuk membuat rancangan aksi perubahannya dengan menggunakan 6D atau kanvas model inovasi. Setelah selesai, mereka dipersilakan untuk mempresentasikan rancangannya dengan menggunakan 6D atau kanvas model inovasi.
Nah, untuk penutup, saya akan menyimpulkan atau meringkas hasil pembelajaran bersama peserta, melaksanakan evaluasi pembelajaran, memberikan penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi, kemudian mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada para peserta, kemudian mengucapkan salam penutup. Demikianlah sahabat Wideswara, strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan yang merupakan salah satu materi dari agenda kedua pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.